Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 22411-200 dari kelas manajemen 22C, mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pelatihan dan pengembangan karyawan. Karyawan yang memiliki kemampuan yang unggul akan memberikan manfaat besar bagi perusahaan. Pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan strategi penting dalam mencapai keunggulan kompetitif. Tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Lalu ada alasan pentingnya pelatihan. Ada 3 alasan penting kita harus melakukan pelatihan, yaitu meningkatkan kompetensi, motivasi dan kepuasan, dan yang terakhir adaptasi terhadap perubahan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi. Pelatihan membantu karyawan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan mereka. Lalu yang kedua, ada motivasi dan kepuasan. Melalui pelatihan, karyawan merasa didukung dan dihargai, yang dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja mereka. Lalu yang terakhir ada adaptasi terhadap perubahan. Pelatihan mempersiapkan karyawan menghadapi perubahan teknologi, tuntutan pasar, dan perubahan dalam lingkungan kerja. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pelatihan yang bisa diberikan. Ada 4 jenis pelatihan yang bisa diberikan. Yang pertama ada pelatihan dasar, pelatihan keterampilan soft, pelatihan fungsional, dan pelatihan manajemen. Yang pertama pelatihan dasar. Membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang relevan dengan pekerjaan mereka. Lalu ada pelatihan keterampilan soft, yaitu mengembangkan komunikasi interpersonal, kepemimpinan, dan keterampilan kolaborasi. Yang ketiga, pelatihan fungsional, yaitu meningkatkan keterampilan teknis yang spesifik berdasarkan tugas dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, ada pelatihan manajemen, yaitu mengembangkan keterampilan manajerial seperti perencanaan, perorganisasian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, metode pelatihan yang efektif. Ada 3 metode pelatihan yang efektif. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis tindakan, pelatihan on the job, dan pelatihan kelompok. Yang pertama, pendekatan berbasis tindakan, yaitu pendekatan yang melibatkan karyawan dalam situasi nyata untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Lalu, pelatihan on the job. Karyawan belajar langsung di tempat kerja dengan bimbingan dan dukungan dari supervisor atau mentor. Yang terakhir ada pelatihan kelompok. Pelatihan kelompok memanfaatkan kekuatan belajar dari interaksi dan kolaborasi dalam kelompok atau tim kerja. Pengukuran keberhasilan pelatihan.
Ada 3 pengukuran keberhasilan pelatihan. Yang pertama tingkat partisipasi, yang kedua kinerja karyawan, yang ketiga umpan balik karyawan. Yang pertama tingkat partisipasi, yaitu mengukur seberapa besar karyawan yang mengikuti program pelatihan. Yang kedua, kinerja karyawan, yaitu mengukur peningkatan kinerja karyawan setelah mengikuti pelatihan. Dan yang terakhir ada umpan balik karyawan, yaitu mendengarkan pendapat karyawan tentang pelatihan yang mereka terima. Lalu ada pengembangan karyawan sebagai investasi jangka panjang. Pengembangan karyawan bukan hanya investasi dalam peningkatan kualitas karyawan saat ini, tetapi juga investasi dalam keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama, kurangnya anggaran, yaitu mendapatkan dana yang cukup untuk pelatihan dan pengembangan karyawan bisa menjadi tantangan. Lalu yang kedua, perubahan lingkungan bisnis. Pelatihan harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berubah dengan cepat. Dan yang terakhir adalah pilihan yang tepat, yaitu memilih program pelatihan yang tepat dan mengadaptasinya dengan kebutuhan individu dan organisasi. Dari materi-materi yang sudah saya jelaskan, kita bisa tarik kesimpulan tentang materi pelatihan dan pengembangan karyawan dapat melibatkan hal-hal berikut, yaitu pelatihan dan pengembangan. Materi pelatihan dan pengembangan karyawan adalah komponen penting dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan. Lalu, tujuan utamanya dari pelatihan dan pengembangan adalah meningkatkan kinerja karyawan, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan bisnis, dan mendukung pertumbuhan karir karyawan. Yang ketiga, ada konten materi. Materi pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Ini dapat mencakup keterampilan teknis, keahlian interpersonal, peningkatan manajerial, dan pemahaman tentang budaya perusahaan. Yang keempat, evaluasi dan pengukuran. Pengukuran hasil pelatihan dan pengembangan sangat penting. Ini dapat melibatkan penilaian kinerja, survei kepuasan karyawan, atau metode lain untuk memastikan efektivitas program. Kesimpulannya di sini adalah pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan investasi yang sangat berharga bagi perusahaan karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan kompetitivitas perusahaan. Penting untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan tujuan perusahaan, serta secara teratur mengevaluasi hasilnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kalian penasaran dengan materi-materi manajemen sumber daya manusia, silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.